guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film-film menegangkan? Bersiaplah karena kali ini kita akan membahas sebuah film menegangkan yang berjudul The Glass House 2001. Meskipun terdengar jadul, tapi film ini lebih baiklah daripada film zaman now yang sok-sokan berdasarkan kisah nyata. Oke lah, karena film ini cukup panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kewes cantik bernama Ruby yang baru selesai nobar film psikopat Jason KW bersama circle-nya. Setelah gila-gilaan bersama circle-nya, Ruby pun bergegas untuk pulang. Namun setibanya di depan rumah, ia pun heran saat melihat mobil polisi yang terparkir. Hello? Ruby Baker? Setibanya di rumah, Ruby langsung dihampiri dua orang petugas yang mengabarkan jika orang tua Ruby telah tewas dalam insiden kecelakaan mobil. Dan betapa syoknya Ruby saat mendengar berita tersebut. Relax. I need you to relax. We're here to help you. Ruby? Ruby? You'll be okay. Get her. They are as asleep. Di keesokan harinya, upacara pemakaman pun digelar. Di saat itu pula, adik Ruby yang bernama Ray dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengenang orang tuanya. It's okay. Melihat Ray yang tak kuasa menahan tangis, Terry dan Erin yang merupakan rekan kerja almarhum langsung menggantikan Ray berpidato. Ia pun berkata jika orang tua Ruby dan Ray adalah salah satu orang paling baik yang pernah ia kenal. But they will live on. Seusai pemakaman, Ruby dihampiri pamannya yang bernama Jack. Di tengah bela sungkawa, Jack berkata jika ia bersedia menjadi orang tua angkat Ruby dan Ray. Akan tetapi, Ruby yang masih bersedih tidak terlalu menanggapi pamannya ini. Di tengah riuhnya para pelayat, Ruby pun dihampiri seorang pengacara bernama Alvin yang dipercaya mengurus warisan milik keluarga Ruby. Lantas, Alvin memberitahu jika orang tua Ruby merupakan orang yang sangat hemat dan sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu, orang tua Ruby memiliki kekayaan yang fantastis, di mana kekayaan itu sangat lebih dari cukup untuk menunjang kehidupan Ruby dan Ray. Namun karena Ruby masih berusia 16 tahun, Ruby dan Ray akan diurus oleh sahabat dekat ayahnya yaitu Terry dan Erin. Hingga saat Terry datang, Alvin langsung pamit untuk pulang. Lantas dengan mata yang berkaca-kaca, Ruby pun berterima kasih pada kebaikan Terry dan Erin yang bersedia menjadi orang tua angkatnya. Lantas sambil memeluk Ruby, Erin mengungkapkan jika dirinya tidak akan mengecewakan kepercayaan almarhum. Singkat cerita, Ray dan Ruby akhirnya diajak pindah oleh Terry ke rumahnya yang berada di Malibu. Be a big change, won't lie. But it's on loan for today. Singkat waktu, sesampainya di rumah Terry, seketika membuat Ruby dan Ray terperangah saat melihat kemewahan rumah orang tua angkatnya. Hingga sesaat kemudian, Terry langsung mengajak Ruby dan Ray untuk melakukan room tour. Master Suite, home theater. Sweet. This is Vicky. She comes in most days. This is your room. Setelah melakukan room tour dengan segala kemewahannya, seketika Ruby orongoh saat Terry memintanya untuk berbagi kamar dengan Ray. Di kamar sempit mirip kamar pembokat. Dan jelas saja kamar ini sangat jauh dari ekspektasi mereka berdua. Sebelum molor, Ruby yang akan berganti pakaian meminta adiknya untuk jangan mengintip. Namun karena Ray malah ngeyel, Ruby yang risih terpaksa berganti pakaian di lorong kamar.
Sepulangnya dari sekolah baru, Ray pun semeringah saat orang tua angkatnya membelikan PS1. Bersamaan dengan hal itu, Ruby pun senang saat mendapat hadiah baju baru. Ruby, wake up. Di tengah malam, Ruby pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk kecelakaan orang tuanya. Dirasa gak bisa molor, Ruby pun memutuskan untuk memanjakan mata para penonton sakahayang. Sontak Ruby pun kaget saat Terry tiba-tiba memperhatikannya berenang. Di saat itu pula, Terry seolah tergoda dengan kebohaian dan ketobrutan Ruby. Breathing. I gotta start setting the alarm at night. Di keesokan harinya, saat para murid mendapat pelajaran tentang keamanan mengemudi, di saat itu pula, Ruby langsung membayangkan insiden kecelakaan yang orang tuanya alami. Di malam harinya, Ruby yang terkena serangan panik terlihat kesulitan untuk membuka obat penenang. Melihat hal itu, Erin mengajak Ruby ke kamarnya karena ia punya obat yang Ruby butuhkan. Namun saat Erin mengambil obat, Ruby pun heran saat melihat banyaknya morfin yang Erin miliki. Hingga di tengah malam, Ruby yang terbangun samar-samar mendengar suara cekcok. Kira-kira masalah apa yang mereka perdebatkan? Di keesokan harinya, setelah Ruby memergoki percekcokannya, Terry yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi mengajak Ruby untuk makan di luar. Mendengar hal itu, Ruby yang tak bisa menolak terpaksa menyanggupi ajakan tersebut. Mud pie for the lady, kettle on rocks for me. Di malam harinya, Ruby pun heran karena Terry malah mengajaknya makan malam berdua, bagaikan om-om yang sedang nyari daun muda. Namun Terry beralasan jika ia dan Erin sedang terlibat pertengkaran. Namun Terry memastikan jika pertengkaran semalam bukan masalah Ruby dan Ray. Di saat itu pula, Ruby mulai risih dengan tingkah Terry yang mulai membuatnya was-was. Sepulang dinner, Ruby pun kesal dengan Terry yang malah mengajaknya abret-abretan seperti Dominic Toretto. Sungguh mencurigakan, namun Terry beralasan jika ia hanya ingin memasangkan sabuk pengaman. Setibanya di rumah, Terry meminta Ruby untuk merahasiakan kejadian tadi dari Erin. Sontak Ruby semakin ketakutan saat dia melihat Erin sedang teler dengan sebotol morfin. Mr. Beckletter, before my parents finding different guardians for Rhett and me. Hingga di keesokan harinya, Ruby terlihat menemui Alvin untuk mengadukan kejanggalan yang ia alami terhadap Terry dan Erin. Di mana akhir-akhir ini, Terry seolah menunjukkan sinyal-sinyal biadab. Ia pun takut jika celengannya sampai dibobol oleh om-om. Tak cuman itu, ia sempat memergoki Erin sedang teler. Mendengar hal itu, Alvin yang khawatir mengungkapkan jika dirinya akan berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang Terry dan Erin. Lantas, Alvin meminta Ruby dan Ray untuk bersabar sampai pengadilan membatalkan hak asuh Terry dan Erin. Hingga sesaat sebelum pergi, Ruby yang penasaran langsung menanyakan jumlah warisan yang dimiliki almarhum orang tuanya. Dan bagaikan ketiban durian sekebon, seketika Ruby terperangah saat mendengar kekayaan orang tuanya yang mencapai 4 juta dolar. Alvin pun berharap jika Ruby bisa secepatnya berumur 17 tahun, supaya Ruby bisa membeli rumah sendiri dan mengurus Ray sampai ia dewasa.
Sesaat kemudian, Alvin langsung menelepon Kak Soto di Komisi Perlindungan Anak untuk menindaklanjuti aduan Ruby terkait Terry dan Erin. Di malam harinya, Terry dan Erin berusaha menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, di mana mereka mengungkapkan jika obat yang semalam Erin gunakan merupakan insulin untuk menurunkan gula darahnya. Mereka pun meminta Ruby untuk tenang, di mana mereka akan lebih memperhatikan hal-hal seperti itu, supaya Ruby bisa tetap nyaman tinggal bersama mereka. Meskipun ragu, Ruby langsung bergegas pergi ke kamar. Sepulang sekolah, Ruby yang penasaran terlihat mengunjungi bengkel milik Terry. Namun setibanya di kantor, Ruby pun heran saat mendengar Terry sedang adu bacot bersama para penagih pinjol. Close that plan. Yeah, I know. Naive optimism. I'm betting on myself. I'll be right with you. Money will... Sontak Ruby pun syok parah saat melihat Terry diperlakukan dengan kasar. Hingga sesaat kemudian, Ruby yang sedang berjalan-jalan di bengkel seketika heran saat melihat sebuah mobil rusak yang sangat mirip dengan mobil milik keluarganya. Namun saat menanyakannya pada seorang teknisi, Ucup berkata jika mobil itu sudah berada di sini sekitar 2 bulan lalu. Singkat waktu, Ruby yang penasaran terlihat membuka Internet Explorer untuk mencari tahu berita kecelakaan orang tuanya. Hingga ia pun menemukan sebuah berita di mana orang tua Ruby mengalami kecelakaan tunggal setelah mengendarai mobil BMW. Sontak hal itu membuat Ruby heran karena setahu dirinya orang tua Ruby tidak memiliki mobil BMW. Di tengah kejanggalan yang terjadi, ia langsung mengirimkan email pada Alvin untuk mencari tahu tentang siapa pemilik mobil itu. Di keesokan harinya, setelah mendapat laporan dari Alvin, asisten Kak Soto bernama Opor terlihat mendatangi rumah Terry guna memproses aduan yang ia terima. Of course. She's 16. Nice accommodations. Sungguh licik. Rupanya kamar Ray dan Ruby sudah dipisahkan guna menghindari pengecekan petugas. Dan saat mengecek kamar Ruby, Opor pun merasa jika kamar ini sudah layak untuk anak gadis. Kemudian, Opor berniat memastikan obat-obatan yang sering digunakan oleh Erin. To an 11-year-old. Dan rupanya, obat-obat terlarang yang sempat Ruby lihat pun sudah diamankan. Setelah tak menemukan kejanggalan apapun, Opor meminta Ruby untuk jangan bermain-main dengan laporan yang ia layangkan pada instansinya. Thank you, Dr. Glass. You read? Namun saat mereka pergi, sontak Ruby pun syok parah saat menemukan surat pencairan cek senilai $30.000 dari asuransi pendidikan yang ditinggalkan orang tuanya. Tak cuma itu, Ruby pun menemukan surat dari paman Jack yang selama ini disembunyikan darinya. Untung saja Ruby berhasil menyembunyikan surat yang ia temukan di dalam cangcutnya. Di malam harinya, Ruby pun was-was saat berusaha mengecek email balasan dari Alvin. Lah, betapa syoknya Ruby saat mengetahui akunnya telah diretas oleh seseorang. Di tengah malam, Terry pun terbangun setelah mendapat telepon dari DC pinjol yang memintanya untuk segera melunasi hutang. Di saat itu pula, Ruby berusaha menguping percakapan mereka menggunakan telepon di dapur. Waiting, Mr. Glass. He was charging a whole host of personal... You're a heartbreaking human interest story. I'm is due tomorrow. For my silent partner. Plus... Cepat sekali bagaikan ninja Hattori, untungnya Ruby berhasil sembunyi. Di tengah persembunyiannya, Ruby mendengar jika Terry telah mengirimkan uang sebesar $30.000 untuk menyicil hutang. Ia pun meminta si DC untuk bersabar, terlebih dirinya memerlukan waktu untuk menguras harta warisan Ruby. Ia pun berjanji akan melunasi hutangnya dalam waktu seminggu ke depan. Namun si DC yang muak dengan janji icuk cole hanya memberi waktu 2 hari saja. Si DC pun mengungkapkan jika dirinya tidak akan segan menghabisi Terry dan istrinya.
Di keesokan harinya, setelah akun emailnya diretas, Ruby berusaha menghubungi Alvin untuk menanyakan hasil penyidikannya tentang pemilik mobil BMW yang orang tuanya kendarai. Dan betapa syoknya Ruby saat Alvin memberitahu jika mobil itu beratasnamakan perusahaan bengkel milik Terry. Sontak Ruby pun curiga jika Terry telah menyabotase mobil agar orang tuanya celaka. Singkat cerita, di jam 4 pagi, Ruby yang begadang langsung beranjak untuk melakukan pelarian. Saat Terry dan Erin molor, ia pun bergegas mencari kunci mobil. Setelah berhasil mendapatkan kunci, Ruby langsung membangunkan Ray untuk mengajaknya kabur. Namun karena derasnya hujan, Ray pun menolak ajakan tersebut. Tak habis ide, Ruby pun berjanji akan membelikan Ray PS2. I'll take the blame, okay? Just get in the car. Namun sungguh suwe, pelarian mereka harus terhenti saat tim kepolisian sedang melakukan razia SIM STNK. And your registration too, please. Lagi-lagi suwe, gara-gara terhambat oleh farmingan polisi, Ruby pun keburu disusul oleh Terry. Thanks. Setelah pelariannya gagal, Ruby mengungkapkan jika dirinya telah mengetahui semua kejahatan yang Terry lakukan untuk menguasai harta orang tuanya, di mana ia menyadari jika Terry telah menyabotase mobil yang ia pinjamkan pada orang tuanya. Mendengar hal itu, jelas saja Terry menyangkal tuduhan tersebut dengan alasan jika dirinya sudah kaya. Now I suggest you forget your lurid. Little girl. Setelah menggaplok Ruby, Terry yang kesal berusaha menyeret Ruby ke kamar. Aaron! Aaron, please come help me, please! Aaron, no! Malang sekali, si cantik Ruby pun harus pingsan setelah disuntik obat penenang dosis tinggi. Di siang harinya, Terry yang sudah kepepet terlihat mendatangi pihak bank untuk mencairkan tabungan milik orang tua Ruby dengan alasan untuk biaya study tour ke Antartika. Akan tetapi pihak bank langsung menolak permohonan tersebut karena menurutnya uang $30.000 yang seminggu lalu Terry cairkan seharusnya lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan Ruby dan Ray selama setahun. Pihak bank pun berkata, jika Terry sampai terendus ingin menggelapkan uang, sudah dipastikan pihak kepolisian akan menyeret Terry ke pengadilan. Mendengar hal itu jelas saja membuat Terry kebingungan. Singkat cerita, setelah pengajuan dananya ditolak pihak bank, Terry dan Erin terlihat kebingungan untuk membayar hutang. Terlebih besok, mereka harus membayar lunas hutang $2 juta yang telah jatuh tempo pada DC pinjol. Kalau tidak, para DC itu akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah kesedihan Erin, Terry yang kebingungan bergegas pergi untuk mencari pinjaman lain. Singkat waktu, di tengah malam, Erin yang sudah tak kuat hidup dalam tekanan memutuskan untuk melakukan diskon umur menggunakan sebotol morfin. Hingga sesaat kemudian, Erin yang sempoyongan bergegas pergi menuju kamar Ruby. Terlebih ia menyesal telah berbuat zolim pada anak yatim piatu. Move away. Di keesokan harinya saat Ruby siuman, sontak ia pun syok parah saat melihat Erin tewas overdosis di kasurnya. Hingga di siang harinya, Terry yang mendapat sedikit pinjaman bergegas mencari keberadaan istrinya.
my god, betapa syoknya Terry saat melihat istrinya tewas Ode. Hingga sesaat kemudian, Terry yang melihat rumahnya sepi bergegas mencari keberadaan Ruby dan Ray. Sesaat kemudian, setelah mendengar penjelasan kakaknya, Ray berusaha untuk kabur dari rumah ini. Sungguh suwe, mereka yang tertangkap akhirnya dikurung dalam basement. Sesaat kemudian, Terry mulai terfikirkan sebuah ide untuk menyingkirkan Ruby dan Ray. Dan bisa kita lihat, Terry berusaha melakukan sabotase pada mobilnya untuk melakukan penjebakan. Rupanya, Terry sengaja menyiapkan mobil untuk dibawa oleh Ruby supaya mereka berdua celaka. Sleeping. Mendengar Terry sudah tidur, Ruby meminta adiknya untuk segera beraksi. Setelah membebaskan kakaknya, Ray mengajak Ruby untuk mencuri kuncinya dan kabur menggunakan mobil. Tapi tiba-tiba, untung saja penjebakan yang Terry lakukan harus gagal saat Alvin tiba-tiba datang ke rumahnya, di mana Alvin yang khawatir pada kondisi Ruby dan Ray langsung menanyakan mereka berdua. Hingga di tengah perbincangan, di saat itu pula tim DC Pinjol datang menggunakan Ferrari spion sebelah milik Terry yang berhasil mereka sita dari bengkel. Dan betapa syoknya Terry saat Dadang dan Ujang mendatangi rumahnya. Lantas Dadang berkata jika Ferrari minusan itu belum cukup untuk menutup semua hutang-hutang Terry, dan kini mereka akan meminta sisanya. Di saat itu pula, Alvin yang tak ingin terlibat dalam masalah hutangan memutuskan untuk pulang saja. Akan tetapi tidak semudah itu. DC Pinjol ilegal ini tidak ingin ada saksi mata. Nobody listens anymore. My god, malang sekali. Alvin si baik hati pun harus menjadi korban dari keberingasan DC Pinjol ilegal. Sesaat kemudian, karena Terry tak mampu membayar, sesuai perjanjian mereka akan membawa Terry ke markas guna menjual seluruh organ tubuhnya. Jelas saja Terry berusaha melawan saat mereka akan membawanya menggunakan mobil yang sudah disabotase. Di tengah kecepatan tinggi, Terry pun panik karena sebenarnya ia telah membocorkan minyak rem mobil ini. Sontak Dadang pun panik saat menyadari mobil ini mengalami remblong. Akhirnya, Ujang si DC Pinjol pun modar di Gabred Optimum Prank. Di saat itu pula, Dadang berusaha mengeluarkan semua skillnya untuk mengendalikan mobil yang ia kendarai. Sungguh satisfying. Bagaikan terkena karma, Terry pun mubui ke dasar jurang bersama Dadang. Singkat cerita, tim kepolisian terlihat membawa Ruby dan Ray ke polsek untuk dimintai keterangan. Di tengah perjalanan, tim kepolisian terlihat sibuk mengevakuasi jasad Ujang.
Namun sesaat kemudian, Asep yang melihat pembatas jalan yang jebol bergegas mengeceknya dan meminta anak-anak untuk menunggu di mobil. L110, I have a rollover TC with one. Oh my god, bagaikan psikopat. Ternyata Terry masih kuat meski mengalami luka-luka. Sesaat kemudian, Ruby dan Ray pun panik saat melihat Terry yang pengkor berjalan mendekat. Sambil menyiapkan pistol, Terry yang sudah gelo berusaha untuk menghabisi mereka. Dan kini, sambil membayangkan kematian orang tuanya, Ruby berniat untuk menuntut balas. Modar! Akhirnya, Ruby pun berhasil menghabisi Terry dan menuntut balas atas kematian orang tuanya. Hingga tak lama kemudian, tim kepolisian pun berdatangan untuk mengevakuasi Ruby dan Ray. Tapi tenang saja, mereka tidak akan menjadi tersangka seperti di negeri Konoha. Singkat cerita, seminggu setelah insiden itu, Paman Jack terlihat menemani Ruby dan Ray untuk nyekar di makam orang tuanya. Dan kini, Ruby dan Ray akan diurus oleh pamannya sampai Ruby berusia 17 tahun. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Glass House 2001. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.